Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam positif, sehat, bahagia. Insya Allah saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mas Rohim. Jadi terima kasih Mas Rohim udah bertanya sore ini di grup Cipok Hipnoterapi. Mas Rohim menulis serius bertanya karena di grup Cipok kadang serius kadang enggak. Pertanyaannya sudah saya tulis di sini. Mas Rohim katanya pernah ikut satu acara dan di acara tersebut ada sesi hipnosis. Menariknya dari kegiatan itu, dari sesi hipnotis itu hanya ada 2 orang yang bisa, yang tangannya lengket katanya. Pertanyaannya adalah kenapa saya tidak terhipnotis atau kenapa Mas Rohim tidak terhipnotis padahal Mas Rohim itu sudah mengikuti semua perintah dari hipnotisnya, bahkan bukan sekali, sampai 3 kali kok nggak bisa-bisa. Dia penasaran. Mas Rohim jadi bingung. Pertanyaan kedua Mas Rohim adalah apa sebabnya kenapa hipnotis tidak berpengaruh padahal Mas Rohim mau? Ya, saya akan menjelaskan sederhana bahwa syarat hipnosis itu ada 3. Ada 3 syarat proses hipnosis bekerja. Ada 3 hal kenapa orang masuk dalam kondisi hipnosis atau kondisi hipnosa. 1, sukarela. 2, subjek itu memahami bahasa yang disampaikan sama hipnotis atau orang yang menghipnosis itu. Yang ketiga, tidak punya gangguan fokus. Jadi artinya kalau acara itu dilaksanakan dan praktisinya, maaf nuwun sewu, praktisinya nggak jeli, building raponya atau pre-inductionnya nggak pas, nggak matang, nggak cukup, seringkali memang mengalami kondisi yang seperti ini. Jadi artinya dari sekian banyak orang ternyata yang bisa cuma 2. Tapi logikanya bahwa tipe orang ada 3 juga. Ada yang sugestibilitasnya tinggi, dia sangat mudah masuk kondisi hipnosa, sangat mudah dihipnotis atau dihipnosis. Ada orang yang moderat, rata-rata lah, dan sama ada orang yang susah, yang sulit atau sugestibilitasnya rendah. Maksudnya gimana? Maksudnya dari yang ada itu peserta subjek ketika dilakukan tes sugesti, namanya yang tangan lengket itu bukan hipnotis secara formal tapi hanya baru ngetes nih, tes kok yang bisa cuma 2, jangan-jangan cuma pesertanya 10. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena 10% dari jumlah subjek dia tipe sugestibilitasnya biasanya mudah, 10%-nya susah, yang sisanya atau 80% moderat. Nah itu tinggal bagaimana pre-induction, basa-basinya cukup. Kalau cukup maka proses hipnosis akan begitu mudahnya. Itu gitu Mas. Jadi kalau pertanyaannya pernah ikut kok yang bisanya 2, yang terhipnotis cuma 2, ya bisa jadi itu 10%. Atau bisa jadi praktisinya atau orang yang melakukan hipnosis itu dia kurang cukup untuk membangun keakraban, untuk melakukan namanya pre-induction kalau di kelas. Itu ya. Pertanyaan kedua. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Ini udah berapa menit? Oh, sudah 3 menit lebih. Pertanyaan kedua. Kenapa saya tidak terhipnotis? Kenapa Mas Rohim tidak terhipnotis? Padahal saya udah ngikuti semua nih. Saya suruh bayangin dan lain-lain, kok susah, kok gagal, bahkan berulang-ulang gagal. Padahal sudah sukarela. Oke, pada sukarela. Bisa jadi panjenengan bingung dengan pola kalimat yang disampaikan sama praktisinya atau orang yang menghipnosis Anda. Atau yang kedua, bisa jadi Anda mengkritisi. Anda bilang mulutnya ya mau sukarela, tapi pikiran bawah sadar Anda justru menolak. Anda merasa ngapain sih jadi ditanya begitu. Suruh bayangin lem, Anda nggak bayangin lem, tapi cuman bilang mana ada lemnya, masa sih lengket, nggak bisa lengket. Jadi kalimat yang disampaikan oleh praktisi, kalimat yang disampaikan oleh hipnotisnya tidak akan masuk, tidak akan Anda dengarkan karena setiap kalimatnya Anda bantah, Anda tolak. Mana limnya? Kan gak ada limnya. Nggak lengket. Masa lengket? Jadi itu dikritisi. Maka menyebabkan Anda benar-benar
akan tidak mudah untuk masuk kondisi hipnosis. Nah, bagaimana caranya biar Anda terhipnosis? Berarti praktisinya harus benar-benar membangun konektivitas yang bagus, koneksi yang bagus, biar benar-benar akrab, membuat Anda nyaman. Jangan-jangan Anda belum nyaman. Kedua, jangan-jangan Anda belum mendapatkan cukup pemahaman tentang apa sih proses itu. Jadi Anda penasaran nih, saking penasaran justru Anda malah jadi kritis. Jadi banyak bertanya, akhirnya tidak mengikuti apapun yang diarahkan sama hipnotis. Apa sebabnya hipnotis tidak berpengaruh kepada orang yang mau padahal? Nah itu tadi saya bilang. Mau secara sadar dia mau, tapi secara bawah sadar dia belum mendapatkan edukasi yang cukup. Prosesnya apa? Dia akhirnya penasaran. Kalau saya bilangnya sederhana, ya udah gini aja, pura-pura tanganmu lengket. Coba aja, pura-pura tangannya lengket. Jadi nggak kayak dipaksa. Jangan-jangan pihak hipnotisnya kayak seolah-olah memiliki kekuatan yang besar, mempengaruhi Anda, sementara Anda merasa bahwa saya harus buktikan bahwa saya bisa melawan. Jadi akhirnya terjadi kontra. Nah ketika terjadi kontra, sugesti masuk, dikritisi, apalagi Anda masih berada di gelombang beta, maka seringkali menjadi tidak efektif atau tidak bekerja dengan sesuai harapan. Artinya saya bilang, Mas Abdul Rahim, Anda baik-baik saja, yang perlu belajar lagi yang hipnotis Anda itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.